Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikhlas jawab salam, saya doakan rezekinya di tahun 2025 ini barokah. Yang punya kebun, saya doakan hasil panennya melimpah ruah. Yang sudah punya anak, mudah-mudahan anak turunnya dijadikan anak turun yang solih dan solihah. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan cepat nikah. Kayaknya banyak yang jomblo ini. Ya. Yang paling kenceng itu yang lagi ngebetnya. Dan yang sudah nikah mudah-mudahan sudah pada nikah semua, Pak. Ya. Ada yang belum, ada yang sudah. Yang sudah, bapak-bapaknya saya doakan istrinya nambah. Kok semangat nih ya, Pak? Padahal maksud saya itu bukan nambah jumlah, tapi nambah solihah, nambah taat beribadah, sehingga nanti bisa diajak ziarah ke Mekah Madinah. Aminnya yang ini tidak kenceng kayak tadi. Tadi itu yang pertama dikira nambah jumlah, ternyata nambahnya nambah solihah. Masya Allah. Nanti ngomong sama istri, Pak ya, sampai di rumah ngomong, "Ma, tadi aku didoain sama Ustadz Sugondro, mudah-mudahan istrinya jadi nambah." Berani ngomong gitu, Pak? Aminnya kenceng di sini, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibni Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita takdimi, Komisaris Rumah Sakit Fadilah Bapak Dr. Haji Ali Romon beserta Dirut PT Rumah Sakit Fadilah Ibu Faradila Santi AM Kep. Kemudian yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Ibu Mariska Listia Dini MM. Ibu Mariska yang Masya Allah subur nih ya.
Alhamdulillah makmur Bu. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang saya hormati Kepala Bidang Pelayanan Medis Dr. Trisna Yanti MKes. Mana ibunya? Oh, OTW. OTW artinya apa Bu? Bapak Ibu Dokter Rumah Sakit Fadilah, karyawan dan karyawati Rumah Sakit Fadilah yang insya Allah tanpa terkecuali semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita pagi hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sehat. Semuanya sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Jasmaninya sehat? Ruhaninya sehat? Dompetnya sehat? Iya, kelihatan dari mukanya. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini Allah berikan kesehatan jasmani, Allah berikan kesehatan ruhani, dan Allah berikan kesehatan ekonomi. Amin. Mudah-mudahan yang datang kalau ada masih punya hutang, mudah-mudahan dihilangkan hutangnya. Amin. Kalau yang datang ini lagi banyak masalah, mudah-mudahan dihilangkan masalahnya. Amin. Kalau yang datang ini lagi sakit kepala, mudah-mudahan dihilangkan sakitnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita dimampukan oleh Allah untuk hadir di sini. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Allah tidak mampukan maka tidak bisa hadir di tempat ini. Maka apapun yang terjadi di dunia ini hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di dunia ini terjadi di luar kehendak Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya dulu ada seorang pemuda datang ke seorang ulama, itu lagi banyak masalah, datang ke seorang ulama, datang ke seorang kiai di pondok pesantren ngadu, "Kiai, aku ini lagi banyak masalah." Masalah apa anak muda? Masalah semuanya pokoknya. Keluarga aku bermasalah, pekerjaan aku bermasalah, bisnis aku bermasalah, rumah tangga aku bermasalah, anak aku bermasalah, istri aku juga bermasalah. Makanya saya datang ke sini Kiai, saya pengen minta obat, minta nasihat. Apa kata kiainya Pak? Kata kiainya, sebelum saya nasihati, saya pengen tanya dulu. Wahai anak muda, kira-kira di dunia ini ada apa tidak yang terjadi itu di luar kuasa Allah? Kata anak muda ini, Bu, gak ada Kiai. Semua yang terjadi di dunia ini ya kehendak Allah. Semua yang terjadi itu ya kuasa Allah. La tataharraku darratun illa biiznillah. Tidak akan bergeser sekecil biji darah pun kecuali atas kehendak Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Gak ada Kiai, semua yang terjadi itu kehendak Allah. Wah, bener kamu, pinter. Jawaban yang pertama itu benar.
Sekarang pertanyaan yang kedua, anak muda, kira-kira ada apa enggak di dunia ini yang hidup dan mati itu di luar kehendak Allah? Tidak ada, Kiai. Semua yang hidup ya kuasa Allah, yang mati juga kuasa Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul walahul yuhyi huwa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gak ada, Kiai. Semua yang hidup dan yang mati itu semua yang kehendak Allah. Ada yang hidup yang kuasa Allah, yang mati yang kuasa Allah. Ada yang Allah hidupkan lagi dari kematian, itu juga kuasa Allah. Wah, pintar itu. Jawaban yang kedua juga benar. Sekarang pertanyaan yang ketiga, anak muda, kira-kira kalau Allah sudah tetapkan rezeki seorang hamba di Lauhul Mahfuz, ada rezeki, ada jodoh, ada mati, sudah Allah gariskan, Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, kira-kira bakalan berubah atau tidak semua itu? Tidak, Kiai. Kalau Allah sudah tetapkan rezeki seorang hamba di Lauhul Mahfuz sekian, maka tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah rezeki tersebut. Kalau Allah sudah tetapkan bahwasanya mati seorang hamba di detik sekian, hari ini, tanggal sekian, bulan ini, maka tidak akan bergeser sedikit pun. Oh, benar. 3 jawaban yang kamu jawab itu benar semua. Itulah obatnya, anak muda. Kamu sebenarnya sudah tahu bahwasanya obat itu sudah kamu ketahui dari segala permasalahan yang sedang kamu alami. Itulah obatnya. Sekarang kamu pulanglah. Itulah obatnya dari segala permasalahan yang kamu hadapi. Semua ini kehendak Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kayak tadi yang sudah berumah tangga, punya anak, kemarin anak pulang bawa rapot habis semesteran kenaikan kelas, dibuka rapotnya itu, Dek, ngapa rapot kamu sekarang nilainya jelek semua? Perasaan tahun lalu nilai adik ini bagus, 89, 89, kadang ada yang 11. Bagus semua tahun kemarin, tapi kenapa kok tahun sekarang nilai adik ini jelek? 5, 4, paling tinggi 6. Dijawab oleh anak bapak-bapak, ibu-ibu, Ma, Pa, ini kehendak Allah. Karena semua yang terjadi di dunia ini pasti kehendak Allah. Ma, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bu, bener apa salah? Bener. Yang terjadi itu kuasa Allah, kehendak Allah. Bener. Dapat nilai 4, dapat nilai 5, dapat 5, 6, ya itu kehendak Allah. Yang terjadi di dunia ini semuanya kehendak Allah. Ibu-ibu punya suami. Ibu-ibu punya suami? Ya, udah jadi ibu masa gak punya suami? Ibu-ibu punya suami. Suami dibangunin jam 9 pagi. Pak, Papa tidur terus dari tadi tidak bangun sholat subuh. Cak mana papa ini tidak pernah sholat subuh? Dijawab oleh suaminya, Ma, aku ini bangun jam 9 kehendak Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Betul apa enggak, Pak? Semangat nian dapat dalil ini. Betul. Karena kita itu tidak bisa puasa, bisa tidur, gak bisa. Yang membangunkan kita Allah, yang menidurkan kita juga Allah.
Bapak Ibu bisa tidur bukan kehendak sendiri. Katanya orang itu bisa tidur kalau di atas kasur yang empuk, ruangannya ber-AC, bahkan ada yang sekamar itu AC-nya 10, keluar kamar betul itu. Bagus desain kamarnya, tapi toh kamar yang bagus, kasur yang empuk, yang nyaman tidak menjamin orang bisa terlelap tidur. Katanya kalau orang ngemper pakai tikar, ngemper pakai kardus, tidur itu nggak nyaman. Tapi toh buktinya banyak orang ngemper di depan toko pakai kardus, lelap ngorok banyak. Itu bukti bahwasanya tidur itu ya kuasa Allah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu keliling ini, keliling di Prabu Mulih, ada apa enggak toko yang jualan nikmatnya tidur? Ada apa enggak? Kate. Yang jualan AC banyak, yang jualan kipas banyak, yang jualan perabotan rumah tangga biar terlihat indah banyak, tapi tidak ada satupun toko yang jualan nikmatnya tidur. Bahkan sekelas hotel bintang 7 pun, bintang berapa Bu? 7. Paling mentok bintang berapa kalau hotel? 5 ya. Bintang 7 itu di atas bintang 5, yang langsung lihat bintang tanpa atap. Hotel bintang 5 pun gak ada itu di resepsionis. Kemudian kalau bapak sewa hotel di sini yakin bisa tidur nyenyak. Gak ada yang bisa menjamin. Hotelnya bagus, hotelnya mewah, tapi kalau masalah tidur itu urusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kehendak Allah, tapi ingat di dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua memang kehendak Allah, tapi ada kehendak Allah yang Allah ridhoi, ada kehendak Allah yang tidak Allah ridhoi. Apa kehendak Allah yang Allah ridhoi? Yang fujur itu yang jelek, yang tidak Allah ridhoi. Yang jalan takwa yang bagus-bagus itulah kehendak Allah yang Allah ridhoi. Maka yang jelek, yang buruk ya semua kuasa Allah, tapi ada yang Allah ridhoi dan Allah tidak ridho. Kira-kira tadi kalau anak selalu dapat nilai jelek sama anak yang ikhtiar belajar kemudian dapat nilai bagus, mana yang Allah lebih ridho Bu? Yang belajar kemudian dapat nilai bagus. Kira-kira kalau ada suami jam 9 baru bangun tidak sholat subuh, kemudian sama suami yang bangun jam 3 tahajud, istikharah, sebelumnya sholat taubat terlebih dahulu, sholat hajat, dilanjut sholat subuh berjamaah, mana yang Allah ridhoi? Yang bangun jam 9 tidak sholat subuh atau yang sholat subuh? Mesti yang sholat subuh. Memang semua kehendak Allah, tapi ada yang Allah ridhoi dan ada Allah tidak ridho. Maka kita mudah-mudahan kumpul pagi hari ini, kumpulnya ini menjadi perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan sebagai suri tauladan kita semua. Apa yang tidak bisa kita contoh dari baginda Rasul, semuanya ada di dalam diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seperti halnya bapak-bapak, ibu-ibu, saya diamanahi untuk membahas tentang leadership, kepemimpinan. Di dalam Islam, figur yang paling cocok, figur yang Allah jadikan sebagai suri tauladan dalam kepemimpinannya, kepemimpinan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hal-hal yang besar
Dari hal-hal yang kita mungkin tidak bisa mengerjakan, sampai hal-hal yang kecil pun semua kita nyontohnya adalah baginda Rasul. Dari bagaimana berjalannya seorang muslim yang nyontoh baginda Rasul, dari bagaimana ketika muslim itu dipanggil oleh orang lain, Rasulullah itu kalau dipanggil sama orang lain noleh itu sambil senyum. Masya Allah, persis kayak ibu-ibu kalau lagi banyak masalah. Apapun keadaan baginda Rasul, kalau dipanggil noleh, ya Muhammad, noleh. Itu di dalam riwayat kalau dipanggil Nabi Muhammad itu noleh sambil senyum. Nabi Muhammad mengatakan, apa yang bisa saya bantu, apa yang kamu perlukan dari saya, apa yang kamu butuhkan dari saya. Kan bapak ibu juga kalau dipanggil selama ini mah itu ya, ya selalu nawarin, kamu butuh apa dari aku, kan selalu itu bu ya. Alhamdulillah, lihat tanian bohongnya. Itu baginda Rasul kalau dipanggil nawarin, apa yang bisa saya bantu, apa yang kamu butuhkan dari saya. Cara tidur baginda Rasul itu miring ke kanan, kayak bapak-bapak miring juga ke kiri, orang istrinya di kiri. Yaitu cara tidur baginda Rasul, cara makan dan minum baginda Rasul. La yasrabana ahadukum qa'iman. Rasulullah itu makan dan minum mencontohkan dalam posisi duduk. Wa idza nasyan falyastahi. Kalau kita lupa Pak, bapak-bapak, ibu-ibu lupa minum sambil bertegak, minum sambil berdiri, makan apalagi itu disuruh memuntahkan lagi makanannya karena tidak barokah. Makanan dan minuman yang ditegak, yang dimakan dalam posisi berdiri tidak ada barokahnya kecuali satu, minum air zam-zam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah ziarah ke Mekah Madinah, tidak pernah lihat orang minum di sini bertegak. Tapi kalau nanti diizinkan oleh Allah bisa ziarah ke Mekah Madinah, bisa haji, bisa umroh, itu banyak itu orang di situ minum bertegak. Nanti kalau belajarnya sampai di sini, orang yang seperti itu kita salahkan. Oh, kata Ustadz Subondo tidak boleh minum bertegak. Ngapa ini di Arab, di Madinah banyak orang minum bertegak? Karena yang diminum adalah air zam-zam. Kenapa kok air zam-zam boleh diminum sambil bertegak? Ini ilmu yang tersirat dari contohnya baginda Rasul, bahwasanya apapun yang dilakukan oleh baginda Rasul pasti mengandung makna yang tersirat. Karena air zam-zam ternyata diminum dalam keadaan apapun Pak, itu tidak ada resikonya, tidak akan menimbulkan penyakit apapun. Ini bapak-bapak, ibu-ibu lebih paham tentang medis ini. Tapi kalau air biasa isi ulang galon di sini Bu, tidak dibantu dengan posisi duduk, maka langsung itu kemana? Gak kesaring lagi, akhirnya jadi penyakit yang dinamakan dengan batu akik itu. Gak tahu Bu, karena gak tersaring lagi. Itulah betapa luar biasanya apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, kita mencontohnya adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Lalu cara mencontoh baginda Rasul untuk menjadi seorang pemimpin itu yang pertama yang harus dilakukan itu apa? Itu saya tuliskan di selembar kertas itu Pak, Bu, walaupun tulisannya tidak jelas. Yang pertama itu bangun kedekatan dengan Allah. Bangunlah kedekatan dengan Allah. Turunan dalilnya dari mana seorang pemimpin itu di dalam Islam?
Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman mengatakan kepada para malaikat bahwasanya Allah ini akan menciptakan di bumi ini seorang khalifah, seorang pemimpin. Malaikat dulu protes. Malaikat ini dulu waktu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seperti ini protes, Pak, tidak setuju, Bu. Malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan orang-orang, manusia-manusia yang membuat kerusakan di muka bumi ini dan membuat tumpahan darah di muka bumi ini? Itu protes dulu, diprotes sama malaikat waktu Allah ingin menciptakan khalifah yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu kita manusia, diprotes oleh malaikat. Tapi Allah lebih tahu daripada malaikat. Maka khalifah itu menurut kaidahnya, menurut para ulama di kitab-kitab kuning yang dipelajari di pondok-pondok pesantren, yang namanya khalifah pertama, pengertian pertama adalah mengembalikan semua fungsi kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi pengertian pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya khalifah itu mengembalikan segala sesuatu yang kita punya fungsinya sesuai dengan yang memberi apapun yang kita punya saat ini. Yang kedua, pengertian khalifah itu adalah sistem kepemimpinan dalam kehidupan, entah itu rumah tangga, bernegara dan lain sebagainya. Itulah arti khalifah, itulah arti kepemimpinan di dalam Islam. Artinya mengembalikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan fungsinya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang punya mata semua, Pak. Ibu-ibu matanya masih berfungsi semua. Alhamdulillah. Yang ngasih mata siapa, Bu? Yang ngasih mata siapa, Pak? Maka pergunakanlah mata kita sesuai dengan fungsi yang Allah kehendaki. Kadang kita kan nyun sewu, mohon maaf, mata ini terkadang melihat segala sesuatu yang tidak Allah ridho, tidak terhitung lagi. Jarang kita bersyukur punya mata masih bisa melihat. Jarang ketika bapak-bapak, ibu-ibu kemudian bangun tidur setiap pagi itu, alhamdulillah ya Allah, mata aku masih bisa aku buka kelopaknya. Alhamdulillah ya Allah, mata aku masih bisa membedakan mana hijau, mana kuning. Alhamdulillah ya Allah, mata aku masih autofokus. Coba Bu, kamera semahal apapun itu gak ada tandingannya dengan mata. Kamera yang harganya puluhan juta, bahkan lensanya ratusan juta, itu kalau mau membidik objek itu harus diputar-putar dulu, harus disetting dulu. Itu yang paling mahal pun masih seperti itu. Tapi kalau mata kita begitu melek, itu langsung fokus, langsung autofokus, itu tidak usah diputar-putar lagi. Apa ada bapak-bapak, ibu-ibu mau fokus mana bini aku, putar dulu? Gak ada. Berarti yang mahal itu apa? Bukan kameranya, hakikatnya. Yang mahal itu mata kita, yang tidak perlu diputar lagi, yang tidak perlu kemudian disetting ISO-nya berapa, kecepatan angin di luar berapa, pencahayaannya seperti apa, tidak usah disetting lagi. Tapi begitu ini melek, itu langsung fokus. Itulah hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mahal mata,
Tapi kadang kita lupa untuk bersyukur kita punya mata yang luar biasa canggihnya yang Allah ciptakan. Punya HP yang paling mahal itu, yang paling bagus mereknya apa Pak? Apa iPhone? HP iPhone yang kameranya itu bisa kemudian jarak sangat jauh, itu zoomnya itu mudah untuk kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, aku punya HP iPhone yang paling terbaru, harganya sekian puluh juta. Bersyukur niat itu. Tapi tidak pernah kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah mata aku masih bisa lihat, mata aku masih bisa fokus, mata aku masih bisa untuk melihat segala sesuatu yang Allah ciptakan. Padahal mata jauh lebih berharga, jauh lebih indah, jauh lebih canggih daripada HP bapak-bapak, ibu-ibu, secanggih apapun kameranya. Coba bayangkan bapak ibu punya HP kameranya bagus, tapi mata bapak-bapak, ibu-ibu buta warna. Kira-kira tetap bagus apa enggak itu kamera HP? Buram Pak, hitam semua. Ngapa wong nyosano ini kulitnya? Karena mata inilah yang paling berharga di hadapan Allah, bukan HP-nya, bukan kameranya. Maka itulah yang kemudian diajarkan kepada kita untuk memfungsikan segala sesuatu yang Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah. Mata ini memang untuk melihat, tapi fungsi mata di hadapan Allah tidak untuk melihat segala sesuatu yang tidak Allah ridho. Betul apa betul? Betul apa betul Bu? Mata ini memang kehendak kita nak lihat apa baik basin, tapi kalau kehendak Allah itu mata ini disuruh untuk melihat segala sesuatu yang Allah ridhoi, yang tidak Allah ridhoi tidak usah dilihat. Sekarang itu dosa Pak, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, dosa ini kalau dulu dicari, tapi kalau sekarang dosa itu datang sendiri. Bahkan kadang dosa itu di masjid pun dosa bisa datang itu. Lewat apa? Lewat HP Pak. Tiba-tiba di masjid habis sholat buka HP, buka sosmed, buka media sosial, muncul sesuatu yang tidak pantas untuk kita lihat. Datang dewek itu, datang sendiri itu ke rumah, tidak usah nak dicari-cari. Sekarang bapak-bapak mau lihat bentuk apapun ada itu di HP, bisa datang dewek. Lah itulah kemudian yang tidak Allah ridhoi dari apa yang Allah berikan. Pernah apa ndak ibu-ibu kalau bangun tidur mengucapkan alhamdulillah ya Allah, alis aku masih utuh. Coba bayangkan ibu-ibu na begawe alis ndak kate Bu. Jadi berangkat begawe apa enggak? Enggak jadi, cuman gara-gara alis itu. Makanya Pak, jangan heran ibu-ibu kalau mau berangkat begawe itu repotnya luar biasa bikin alis. 2 meter ke kanan, 2 meter ke kiri. Itu bukti saking pentingnya alis dan lupa untuk disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, alis aku letaknya masih di kanan dan di kiri. Coba kalau alis aku ini di kanan semua, bingung ibu-ibu. Jarang kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, lubang hidung aku masih ngadep ke bawah. Coba kalau bangun tidur lubang hidung aku lah ngadep ke atas. Musim hujan seperti ini bingung bapak-bapak. Manalah ini yang nak dipayungi, hidungnya dulu apa kepalanya dulu yang mau diselamatin. Itu baru kehujanan. Bayangkan kalau lubang hidung menghadap ke atas, kalau lagi pilek, kalau lagi flu Pak, betapa tersiksanya itu. Orang hidung ngadep ke bawah aja lagi flu, lagi pilek, mampet, dak lemak nian, bingung Pak. Nggak plong rasanya, apalagi kalau lubang hidung ngadep ke atas.
Nggak usah dibayangin. Tapi begitu istimewanya bentuk apapun indera yang Allah ciptakan kepada di dalam tubuh kita, terkadang lupa kita syukuri. Terkadang lupa Pak bersyukur hal-hal yang seperti itu. Padahal kalau dicabut saja repotnya luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu makan enak tiap hari. Itu kan yang disyukuri. Alhamdulillah punya duit makan rendang. Alhamdulillah punya duit masih bisa makan pindang. Tapi tidak pernah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, mulut aku masih sehat, masih bisa ngunyah. Alhamdulillah ya Allah, bibir aku masih sehat, masih bisa ngunyah. Tidak pernah itu. Waktu makan apa pernah ingat bibir Pak? Bapak-bapak waktu makan enak ingat bibir apa enggak? Tidak pernah. Ibu-ibu ingat gigi apa enggak waktu makan? Enggak, ingatnya makanan. Padahal makanan seenak apapun, kalau Allah cabut nikmat makan, semua makanan tidak lemak dimakan. Mudah Bu, Allah cabut itu nikmat makanan. Tidak usah sampai opnam di rumah sakit, tidak usah sampai dirujuk ke rumah sakit Fadilah kalau mau tidak lemak makan. Cukup Allah berikan lecet sedikit saja di bibir, namanya apa? Sariawan. Sedikit baik Allah itu mudah untuk mencabut kenikmatan. Bikin saja lecet sedikit di bibir, bikin sariawan tuh bibir. Yang hobi makan pedas, tidak lemak lagi makan pedas. Betul apa betul? Yang hobi makan ayam bakar, ayam goreng, ayam penyet, tidak nafsu lagi lihat makanan itu semua. Betul apa betul? Yang hobi makan seblak pedas, tidak hobi lagi ngiup kuah seblak karena lagi sariawan. Mudah Allah itu kemudian mencabut nikmat makan. Kasih saja lecet sedikit di bibir, sariawan. Padahal sariawan itu Bu, dak katek yang sebesar kuku jempol. Apa ada yang pernah sariawan sebesar kuku jempol? Dak katek kecil. Habis kalau sekuku jempol bibir kita Bu. Itu saja repotnya luar biasa. Maka fungsi khalifah, pengertian khalifah yang pertama adalah menggunakan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu untuk fungsinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandarkan segala sesuatu ke Allah. Karena kalau bapak-bapak, ibu-ibu sandarkan segala sesuatu ke Allah, itu semuanya beres. Di dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Bapak ibu punya hajat, bapak ibu punya keinginan dan hajat itu disandarkan kepada Allah, maka hajat yang berat akan menjadi ringan, hajat yang susah akan menjadi mudah, yang jauh akan mendekat. Itu kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau saya sombong, bapak-bapak sombong, ibu-ibu juga sombong, punya keinginan, punya hajat, disandarkan kepada kemampuan kita sebagai manusia. Manusia ini tidak bisa apa-apa, manusia tidak punya apa-apa. Yang bisa apa-apa dan punya segalanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sombong, punya hajat, punya keinginan, merasa tidak butuh Allah, tidak butuh ibadah kepada Allah. Wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Hajat yang tadinya mudah menurut kita akan jadi susah. Hajat yang tadinya seakan-akan dekat akan menjadi jauh. Hajat yang tadinya ringan akan menjadi berat. Itu kalau kita sombong, karena kita manusia, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Nih buktinya apa? Saya tanya ya Bu ya, boleh saya tanya? Guru itu kerjaannya ngapain? Ngajar. Pokoknya kerjaan guru itu ngajar anak orang diajar.
Nah, diajarin biar bener maksudnya. Jadi anak orang diajarin biar pinter, anak orang diajarin agar jadi anak yang pandai. Itu tugas orang guru, tugas orang ustadz, tugas orang kiai, biar anak bisa ngaji, biar anak bisa jadi anak yang soleh dan soleha. Katanya guru itu bisa memintarkan anak. Betul apa betul? Kayaknya sepertinya guru, ustadz, kiai itu bisa menjadikan anak jadi pintar, jadi soleh dan soleha. Kayaknya seperti itu. Tapi kalau kita lihat, guru itu manusia, ustadz itu manusia, kiai itu manusia. Manusia tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Hakikatnya tidak bisa itu guru memintarkan anak. Kalau benar guru itu bisa memintarkan anak, seharusnya kalau orang tuanya seorang guru, anaknya menjadi murid yang paling cerdas, menjadi anak yang paling pintar di sekolahan. Betul apa betul? Seharusnya. Tapi toh kebanyakan buktinya apa? Banyak orang tua guru matematika, muridnya anak orang lain ikut lomba menang terus, bahkan ikut olimpiade itu muridnya anak orang lain. Tapi anak dewek ditanya, nak 5 kali 5 berapa? 50. Banyak. Itu bukti apa? Bukti guru manusia tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Yang memintarkan hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, tukang bangunan kerjaannya ngapain, Bu? Bangun lah ya. Pertanyaan macam apa ini? Tukang bangunan yang bangun rumah-rumah, bangunan-bangunan, termasuk ini bangunan mewah seperti ini, yang bangun siapa? Apakah dokter-dokter? Tukang bangunan. Rumah yang mewah, rumah yang megah, yang bangunnya tukang bangunan. Yang punya rumah tidak bangun sendiri. Kalau tukang bangunan itu bisa apa-apa dan bisa segalanya, seharusnya tukang bangunan rumahnya menjadi rumah yang paling mewah, menjadi rumah yang paling megah. Betul apa betul? Karena kerjaannya bangun rumah. Bahkan rumah wong nomor 1 di Prabu Mulih, wong nomor 1 di Sumatera Selatan, wong nomor 1 di Indonesia, yang bangunnya bukan yang punya rumah, tapi tukang bangunan. Tapi kenyataannya apa, Bu? Tukang bangunan yang kerjaannya bangun rumah mewah, bangun rumah megah, tapi banyak tukang bangunan yang tidak punya rumah, bahkan tinggal di bedeng, ngontrak sana sini. Itu bukti manusia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Dan saya ini, karena kita di rumah sakit, dokter kerjaannya ngapain? Nyembuhin orang sakit, nyuntik, ngasih resep obat. Kalau ada orang datang ke rumah sakit, itu karena lagi sehat apa lagi sakit? Pengen sehat apa pengen sakit? Pengen sehat. Berarti orang menganggap dokter ini bisa menyembuhkan penyakit. Betul apa betul? Betul. Karena datangnya ke dokter, bukan datang ke dukun. Menganggap bahwasanya dokter bisa menyembuhkan penyakit, tapi hakikatnya dokter manusia. Dokter ya manusia biasa. Hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi perantaranya para dokter yang ada di rumah sakit. Tapi hakikatnya yang menyembuhkan itu ya Allah. Kalau benar-benar para dokter ini bisa menyembuhkan penyakit, Pak, Bu, seharusnya dokter ini menjadi manusia yang paling sehat di muka bumi ini, tidak pernah sakit, karena gaweannya menyembuhkan penyakit. Kalau dokter benar-benar bisa menyembuhkan penyakit, seharusnya para dokter menjadi manusia yang paling panjang umurnya, karena gaweannya menyembuhkan penyakit. Sebelum penyakit datang itu diusir dulu sama dokter, karena gaweannya seharusnya seperti itu.
Toh tidak, dokter manusia biasa, pasiennya sakit perut ya dokternya kadang melok sakit perut. Pasiennya masuk angin, dokternya juga banyak yang masuk angin. Dokter kemudian mengatakan ke keluarga pasien, Pak, Bu, mohon maaf, yang dirawat keluarga Bapak Ibu, iya, itu mohon maaf kami sampaikan usianya paling tinggal 1 bulan lagi. Itu kata dokter, Pak. Tapi banyak dokter yang sebelum pasiennya meninggal, dokternya dulu yang meninggal. Tapi tidak di sini. Ya bisa jadi di sini juga. Karena dokter manusia, semua manusia biasa, maka disuruh menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, ini sampai jam berapa, Bu? Bebas? Ya Allah, enggak pakai kopi, bebas. Kenapa pas puasa ini bebas? Kalau yang enggak puasa lemah, ada mineral, ada buah. Ini giliran kosong mah ini bebas. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian bagaimana cara kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau sebelumnya saya tulis di situ, jangan pernah bermimpi memimpin orang lain kalau tidak bisa memimpin diri sendiri. Karena di dalam hadis Muslim disebutkan di situ, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan kita nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita pimpin, Pak. Jangan bayangkan mimpin dulu orang lain. Tidak usah membayangkan mimpin orang lain dulu, Bu, tapi mimpin diri sendiri dulu. Apa yang harus dipimpin dari diri sendiri? Ya apapun yang ada di dalam tubuh kita sudah mampu atau belum kita pimpin. Kita mampu tidak mimpin mata kita sesuai dengan kehendak Allah? Kita mampu apa tidak mimpin lisan kita agar berucap segala sesuatu yang diridhai oleh Allah? May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata baginda Rasul, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir di mana segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, falyaqul khairan aw liyasmut, maka gunakanlah lisan kita, mulut kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, lebih baik diam. Makanya ada pepatah mengatakan diam itu emas. Makanya bapak-bapak kalau diomelin istri lebih baik yang agar jadi emas. Ngapa udah jawab, Pak? Kamu dari tadi diem baik, diajak ngobrol. Aku diem baik biar jadi emas. Karena diam itu adalah emas. Oh ini serius, Pak, Bu. Di dalam rumah tangga itu, itu kan ada istilah harus dinamakan dengan qani'un. Apa itu qani'un? Qana'ah. Qana'ah itu apa? Menerima. Apa yang harus diterima? Segala sesuatu. Jadi ini yang bagi yang belum menikah ini, atau yang sudah menikah, namanya rumah tangga dipimpin itu yang wajib dengan qanaah, menerima. Menerima itu juga bukan hanya menerima baiknya baik. Kadang kita itu sebagai manusia mudah menerima kebaikan, kalau ada keburukan tidak mau diterima. Betul apa betul? Betul. Bapak-bapak menikahi istrinya itu karena cantik apa karena jelek? Pak, orang istri gawe cantik apa dapat? Cantik. Oh gitu. Masa ragu istri aku cantik aku indah? Bapak-bapak menikahi wanita itu ya karena cantiknya. Karena cantik makanya mau menikahi, mau diterima itu. Tapi kalau misalkan kemudian kecantikannya 20 tahun, 15 tahun sudah hilang karena kecantikan rupa jasmani,
Kegagahan rupa jasmani 10 tahun sudah mulai berkurang, 15 tahun sudah mulai hilang, 20 tahun tidak kejenuhan lagi. Kalau tadinya nikah karena cantiknya diterima, kalau sudah kemudian hilang cantiknya 15 tahun, ya wajib masih bisa diterima. Itu namanya qanaah. Kalau misalkan pas nikah kemudian pakaiannya masih diterima, setelah punya anak 1, 2, 3, 4, 5 pakaiannya jadi XXL, ya waktu M ya diterima, waktu XL juga wajib bisa diterima. Itu namanya qanaah. Iya, jangan cuma maunya waktu langsing. Waktu XL tidak mau diterima, itu bukan qanaah. Ya Pak ya. Bu, aqlul mar'ati fi jamaliha. Secerdas-cerdasnya perempuan, sejenius-jeniusnya perempuan adalah perempuan yang bisa menjaga penampilannya tetap cantik di hadapan suaminya. Suami dewek. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, secerdas-cerdasnya wanita, sepinter-pinternya wanita adalah wanita yang bisa menjaga penampilannya tetap cantik di hadapan suaminya dewek. Harus ditegasin ini. Kenapa kok gitu Ustaz? Iya, karena wanita zaman sekarang kalau keluar rumah, Masya Allah cantiknya luar biasa, pakaiannya bagus-bagus, yang paling bagus dipakai, giliran di hadapan suami pakai daster bolong-bolong. Itu kebalik, keluar harumnya luar biasa. Kenapa Bu? Ada yang 1 botol habis sehari. Masya Allah. Kalau keluar rumah 1 botol itu kepakai semua, kayak mandi parfum. Kalau di rumah bau balsem. Ini kebalik. Kalau keluar rumah ya harum, di hadapan suami di rumah ya harus lebih harum. Kalau keluar rumah dia berdandan di hadapan suami, nanti sampai rumah dandanannya jangan dihapus. Ini keluar rumah dandan, balik ke rumah malah dihapus semua, jadi singa. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, itulah Bu. Bapak-bapak juga jangan itu dulu Pak. Bapak-bapak empin rumah tangga ma'akroman nisa ila karim. Tidak ada laki-laki yang mulia di hadapan Allah kalau tidak bisa memuliakan istrinya. Di hadapan Allah ada suami mulia. Siapa? Para suami yang bisa memuliakan istrinya. Balas Bu. Kalau ada suami tidak bisa memuliakan istri, berarti menghinakan istri akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapa dia Pak? Kena mental Bu. Jadi imbang istri berpenampilan baik di hadapan suami, suami agar jadi mulia menjadi pemimpin rumah tangga, maka muliakanlah istri sebagai bentuk kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kan jadi imbang. Bapak Ibu rahimakumullah, maka kita di hadapan Allah nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita pimpin, terutama paling susah itu memimpin diri sendiri. Tidak ada yang tahu.
apalagi yang tidak tersurat, yang tersirat di dalam otak kita, di dalam hati kita, tidak terlihat. Itulah terkadang kemudian yang tidak bisa kita pimpin. Kadang otak kita, pikiran kita memikirkan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Berarti kita tidak mampu memimpin otak dan pikiran kita. Ketika hati kita merasa angkuh, sombong, maka berarti kita tidak bisa memimpin hati kita menjauh dari rasa angkuh dan sombong. Itulah yang akan dimintai di hadapan Allah pertanggungjawabannya. Masya Allah. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Yang pertama bisolah, dengan solat. Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 di situ dijelaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengen urusan dunianya ini bagus, maka bagusilah sholatnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sholatnya dijaga, insya Allah dunianya pasti dijaga oleh Allah. Kalau yang kalimat ini muncul dari saya, Bu, bapak-bapak, ibu-ibu boleh tidak percaya, tapi kalimat ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah berjanji, tidak satu pun janji Allah tidak ditepati. Kalau Allah sudah berjanji, tidak akan meleset sedikit pun. Kalau Allah sudah berjanji, hambaku memperbaiki sholatnya, pasti dunianya akan aku perbaiki, pasti itu. Kalau itu janji saya, boleh bapak-bapak, ibu-ibu tidak percaya, tapi ini janji Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen beres dunianya, pengen bagus dunianya, pengen indah dunianya, maka perbaiki yang pertama sholatnya, tidak usah neko-neko dulu. Sholat itulah yang paling utama. Ketika sholat kita sudah kita jaga, sholat kita sudah kita perbaiki, insya Allah janji Allah, Allah akan tepati, pasti. Allah akan memperbaiki dunia kita, Allah akan mempermudah urusan kita. Ustaz, aku ini banyak masalah, padahal sudah sholat terus. Boleh jadi sholat kita belum menjadi sholat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak Bu belajar sedikit dari sholat. Di bagian takbiratul ihram, kita mengangkat tangan ke belakang Pak, waktu mengucapkan Allahu Akbar, itu ada filosofinya, itu ada artinya, Bu. Kenapa tangan ini, telapak tangan di depan, bukan di samping kayak orang adzan? Kenapa punggung tangan ini dilempar ke belakang? Karena waktu kita takbiratul ihram di dalam sholat, Allahu Akbar, sambil menyebut Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, segala sesuatu dunia ini dilepas, lempar ke belakang. Yang kita butuhkan adalah Allah. Sekarang kita sandarkan kepada Allah semuanya. Makanya Allah Akbar, lempar segala urusan ke belakang itu. Yang tidak perlu lagi, tidak usah dibawa. Dunia ini tidak perlu dibawa. Urusan dunia tidak perlu dibawa. Pekerjaan tidak usah dibawa. Masak-masak tidak usah dibawa. Yang kita butuhkan saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari makna takbiratul ihram pun betapa luar biasanya kita di dalam sholat. Tapi kan kita tidak. Kenapa masih banyak masalah? Kenapa dunia kita masih ruwet? Terkadang sholat kita itu tidak membuang urusan kita di dunia. Dunia masih kita bawa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum sholat nunggu iqomat itu tidak ingat apa-apa itu. Habis wudu nunggu iqomat tidak ingat apa-apa. Begitu waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di mana kunci motor aku? Ya Allah,
motor aku belum dikunci setang. Ibu-ibu, Allahu Akbar. Ya Allah, kompor belum dimatikan. Di manalah nyimpen duit tadi? Keinget semuanya, Pak. Jadi sholat kita itu ya bawa motor, bawa sandal, bawa kompor. Itulah yang terkadang sholat kita belum menjadikan kita menjadi orang yang dunia ini kita dapatkan dengan sholat kita. Kenapa? Karena sholat kita belum menjadi sholat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat masih membawa motor, bawa kunci, bawa perabotan rumah tangga. Allah Akbar. Akhir nak bukber di mana lagi? Nak makan buka puasa sama apa lagi? Akhir sore nak masak apalah, kebawa semua itu di dalam sholat. Makanya terkadang walaupun kita sudah rajin sholat, tapi masalah dunia masih numpuk. Terkadang kita belum selesai terus itu masalah dunia karena sholatnya masih membawa urusan dunia. Abu Bakar As-Siddiq, Bu. Ya. Alhamdulillah masih hidup. Ibu-ibu kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Kenalan di mana? Iya, tahu nama, tahu kisah. Kenal di mana? Kalau Pak Abu yang depan situ yang jual martabak kenal? Nah itu. Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat paling soleh di hadapan baginda Rasul. Itu ketika takbiratul ihram mengangkat tangannya waktu sholat khutbah itu bergetar tangannya. Itu waktu takbiratul ihram itu Abu Bakar selalu bergetar tangannya, Pak. Kalau bahasa Inggrisnya itu dredeg. Bergetar itu, kenapa kok bergetar? Ditanya oleh sahabat lain, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kenapa waktu takbiratul ihram tangan kamu bergetar? Karena Abu Bakar As-Siddiq ini waktu takbiratul ihram keinget, Pak, takut ya Allah, aku mengucapkan Allahu Akbar, aku mengagungkan Allah, tapi takut dalam hati aku masih merasa menjadi orang yang paling soleh, masih merasa menjadi orang yang paling pintar, masih merasa menjadi orang yang paling baik di antara sesama. Takut di hadapan Allah, samalah kayak bapak-bapak ibu-ibu. Kalau takbiratul ihram itu bergetar semua tangannya. Waktu puasa siang hari, tidak makan 3 hari itu bergetar semua tangannya. Gemeteran. Ya tapi beda asbabnya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu bergetar karena takut waktu sholat, masih ada kesombongan di dalam hatinya, masih merasa angkuh di dalam hatinya, merasa paling baik di dalam hatinya. Itulah ketakutan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Pak Bu, kalau orang benar-benar sholat seharusnya memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, tidak merasa diri ini lebih baik daripada orang lain. Kalau orang sholat kok memandang orang lain masih merasa tidak lebih sunnah dari akulah yang paling paham tentang sunnah, berarti belum dapat sholatnya. Orang kok masih memandang orang lain lebih jelek, tidak paham tentang agama, akulah yang lebih paham tentang agama, berarti belum dapat sholatnya. Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi seperti itulah konsep kepemimpinan dalam Islam yang mungkin sekilas belum tersampaikan semua materinya, walaupun sekilas mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan selalu Allah jaga dalam kebaikan. Amin. Allah selalu jaga dalam urusan, baik urusan dunia maupun akhirat, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.